Selamat datang kembali anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan saya setelah sekitar seminggu ya kita tidak berjumpa. Kemarin selama liburan cukup panjang ya. Ada yang berlibur kemana ini? Ada yang ke Suramadu ya. Ada yang ke Tulungagung. Ada yang ke Malang. Dan ada yang di rumah saja. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mengulas beberapa materi yang ada di subtema 3 yang kemarin belum kita bahas sama-sama ya, belum sempat. Tapi materinya itu rata-rata sudah pernah kita pelajari. Jadi kita akan mengulas singkat-singkat saja. Sahabat, saya akan menyapa dulu anak-anak yang sudah gabung di sini. Ada Afika, Najita, Farah, Fahmi dan Eno. Ada Fajar, siapa itu? Ryan. Kemudian Valen, ada Alin, Citra, kemudian ada Arina, ada juga Talita, Faza, Devika, Safana, Alea, kemudian ada Gisel, ada juga siapa yang belum saya panggil? Nah, ini ada Dika, ya, Dika yang baru gabung. Selamat bergabung, Dika. Baik, anak-anak yang belum saya panggil nanti yang penting kita semua sudah gabung bersama di sini untuk belajar bersama-sama. Sekali lagi anak-anak, nanti beberapa materi pasti sudah pernah kita pelajari sama-sama dan kalian tentunya sudah bisa bagian besar ya. Ya, Pak. Baik, langsung saja anak-anak, saya akan tampilkan di sini buku tematika. Anak-anak bisa lihat di bukunya masing-masing atau juga bisa lihat di layar yang sudah saya share. Di halaman 84. Baik anak-anak, kita akan coba membahas sekilas. Tentunya kalian sudah belajar di rumah ya. Nah, di tema 3, di subtema 3 ini ada beberapa poin yang nantinya harus kalian ingat sehingga waktu ulangan bisa kalian mengerjakan dengan baik soal-soalnya. Nah, ini ada kebiasaan tolong-menolong. Ya, jadi kita sebagai seorang manusia, yaitu harus bersikap tolong-menolong. Ya, harus bersikap karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu anak-anak tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Jadi jika ada teman kalian yang mengalami musibah atau membutuhkan pertolongan, sebagai teman, sebagai tetangga, kita harus wajib memberikan bantuan atau pertolongan. Suara saya kurang besar. Oke. Baik, ya akan saya perjelas suara saya. Ya, anak-anak, ini tugas beberapa waktu lalu sudah kalian kerjakan ya? Ya, Pak. Nah, jadi ini ada sebuah gambar hampir sama dengan yang kalian kerjakan minggu lalu. Jadi urutannya ada hujan deras, kemudian terjadi banjir. Nah, ini Siti dan teman-temannya mengumpulkan
menyalurkan sumbangan. Kemudian sumbangan diserahkan kepada korban bencana alam melalui siapa ini? Melalui kepala sekolah, ya, melalui Pak Guru. Kemudian Pak Guru atau sekolah nanti menyalurkan sumbangannya kepada korban bencana alam. Dan lihat anak-anak, sekarang ini juga sedang musim hujan. Ya, di mana-mana sudah hujan. Kemarin di hari Sabtu dan Minggu itu hujan deras sekali. Bahkan kalian pasti dengar di daerah Bangka itu terjadi bencana banjir. Namun alhamdulillah tidak ada korban jiwa ya. Jadi untuk membuat cerita seperti ini, kemarin ada yang mengalami kesulitan anak-anak? Tidak ya? Mudah ya? Sudah ada gambarnya, tinggal kita merubah ke bentuk tulisan. Materi ini gimana? Ada kesulitan anak? Uang? Bisa ya? Jadi di sini ada nilai pecahan uang, kemudian di sebelahnya juga ada nilai pecahan uang. Tinggal menyamakan mana yang nilainya sama. Bisa Nana ya? Bisa, Kita akan cati ya. Nah, kemudian kemarin juga kalian sudah menggambar suasana lingkungan yang kena banjir. Saya kemarin lihat bagus-bagus gambarnya. Ya, ada yang mobil tenggelam, ada yang naik perahu memberi pertolongan kepada warga yang kena banjir. Bagus sekali gambar-gambarnya. Ada yang mengalami kesulitan membuat gambar? Bisa semua ya. Yang perlu kalian ingat adalah alat dan bahan untuk membuat gambar imajinatif, yaitu pensil, krayon, penghapus, ada lagi apa? Spidol, kemudian penggaris, dan lain sebagainya. Ya, yang kita gunakan ketika menggambar imajinatif. Oke, kita lanjut ya. Anak-anak, ini permainan bola tangan. Hampir sama dengan sepak bola, hanya ini dilakukan dengan tangan. Ya. Di dalam permainan bola tangan, ini ada gerakan melempar dan menangkap bola. Jadi ini hampir sama dengan voli. Hanya kalau voli pakai net, ini tidak. Ya. Tinggal lempar dan menangkap bola. Ya. Ingat-ingat ya, meskipun anak-anak tidak praktek, cuman tolong diingat-ingat bahwa permainan ini namanya permainan bola tangan. Kemudian gerakannya apa saja? Ada melempar dan menangkap bola besar. Ya. Bisa anak-anak ya? Bisa, Pak. Oke, dilewati ya. Nah, kemudian anak-anak, ini ada sebuah teks budaya kerukunan beragama. Tentunya kalian waktu berteman itu kadang menemukan teman-teman yang berbeda agama. Ada yang bisa menyebutkan agama di Indonesia itu ada apa saja? Tuh, agama. Nama agama di Indonesia. Ada yang tahu? Yang pertama agama kalian, apa agama kita, agama saya, apa? Agama Islam. Agama Islam. Kemudian apa lagi? Ada agama Kristen. Nah, kemudian agama Katolik, ada agama Buddha, agama-agama Hindu, ya, dan
Konghucu. Jadi di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui. Ya. Itu tadi Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ketika kita berada di lingkungan, baik itu di sekolah atau di lingkungan masyarakat, banyak teman-teman kita atau tetangga kita yang berbeda agama. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan ketika menjumpai mereka yang berbeda agama? Sikap apa yang harus kita lakukan? Iya, menghormati mereka. Meskipun mereka berbeda agama, kita harus selalu menjaga kerukunan beragama. Ya. Itu ya. Ya, Pak. Misalkan nanti, kebetulan kan kita di satu kelas ini semuanya beragama Islam. Ya. Mungkin kalian nanti kalau lulus dari SD, sekolahnya sudah SMP dan SMA, nanti kalau menemui teman yang berbeda agama, tidak boleh dikucilkan, ya harus selalu juga diajak berteman. Itu membuktikan kita mempunyai budaya kerukunan beragama. Mengerti ya? Mengerti, Pak. Ini pengamatan, karena di kelas kalian semuanya beragama Islam, jadi kita tidak perlu melakukan ya. Kita loncati saja menuju pembelajaran 3. Cepat ya. Saya akan membacakan teks ini, anak-anak. Dengarkan dengan baik ya. Ya. Itu teksnya adalah mengucap salam. Ibu guru selalu mengucap salam sebelum membuka pelajaran. Setiap agama mengajarkan untuk mengucap salam. Salam diucapkan ketika bertemu dengan orang lain. Salam juga diucapkan ketika berbicara di depan umum atau berpidato. Setiap agama memiliki ucapan salam yang berbeda-beda. Setiap siswa wajib menghormati dan menghargai ucapan salam. Menjawab salam adalah bukti penghargaan kepada orang lain. Mengucap atau menjawab salam adalah budaya siswa. Ketika bertemu dengan teman lain agama, kita cukup mengucapkan salam yang umum. Contohnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Itu ucapan salam yang ditujukan kepada teman yang berlain agama. Ya. Jangan, misalkan kamu punya teman yang beragama Kristen, tapi kamu ucapkan salam assalamualaikum, nggak boleh ya. Cukup selamat pagi, selamat sore. Ya. Nah, misalkan di sini anak-anak, sebenarnya kita punya tugas untuk mencari ucapan salam masing-masing agama. Tapi ini tidak perlu kita lakukan karena kita memiliki masing-masing agama itu punya hak untuk mengucap salam sendiri ya. Kita loncati saja. Ada yang bisa menjawab? Semuanya kan di sini beragama Islam ya. Ucapan salam dalam agama Islam itu apa? Kalau orang Islam kepada orang Islam, kebetulan kan kita satu kelas ini semuanya beragama Islam. Nah, ucapan salam yang diucapkan oleh seorang yang beragama Islam kepada orang Islam yang lain, apa salamnya? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah ucapan salam umat Islam. Terus jawabannya apa? Waalaikumsalam. Ya, pinter. Waalaikumsalam. Jadi itu ya anak-anak ya. Ucapan salam umat Islam yaitu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jawaban salamnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, kalau di dalam hukum agama Islam ya, itu kalau ada yang mengucapkan salam, itu wajib menjawab salamnya. Ya, karena salam itu adalah doa. Assalamualaikum itu artinya semoga keselamatan itu terlimpahkan kepada kamu, kepada Anda. Kemudian yang menjawab juga begitu. Waalaikumsalam itu artinya semoga juga keselamatan terlimpahkan kepada Anda. Jadi saling mendoakan. Kalau ada mengucapkan salam, berarti kita wajib mengucapkan salam ya. Jadi kita akan loncat lagi ke halaman selanjutnya. Anak-anak masih ingat cara mengurutkan barang sesuai harganya? Saya tinggal melihat dan membandingkan dulu mana harga yang paling murah, kemudian di atasnya lagi dan yang paling mahal yang coba ini siapa yang mau menjawab? Diurutkan mulai yang paling murah. Sebutkan nama barangnya. Penghapus. Nomor 1 penghapus. Nomor 2 Pensil. pensil. Kemudian yang nomor 3 Pulpen. pulpen. Jadi anak-anak tolong dilihat soalnya dulu ya, jangan menyebutkan harganya, tapi barangnya. Kalau ini misalkan kita diminta harga barang, berarti yang disebutkan harga barangnya. Tadi kan saya minta nama bendanya. Jadi kalau misalkan di sini soalnya urutan harga barang dari yang paling murah adalah pertama Rp400, yang kedua Rp500, yang ketiga Rp700. Kalau soalnya kita urutkan nama barang, jadi barangnya yang disebutkan. Di nomor 1 penghapus, nomor 2 pensil, nomor 3 ballpoint. Ingat-ingat anak-anak ya, kalau soalnya menyebutkan urutan nama benda, maka namanya yang disebutkan. Tapi kalau soalnya meminta harga barang, yang disebutkan harganya, di uangnya. Ingat kalau menyebutkan itu harus lengkap. Ya, kalau menuliskan RP seperti ini, RP 400,00. Jangan cuma 400 gitu. Ingat ya anak-anak ya, kalau ujian nanti. Nah, ini misalkan ada soal seperti ini anak-anak. Siti memiliki uang Rp2.000. Barang apa saja yang dapat ia beli? Jadi uangnya Rp2.000. Barang ini kira-kira apa saja yang bisa dibeli? Hari ini semua ya. Ini kalau di total semua berapa anak-anak? 500 ditambah 400 berapa? Berapa? Rp900. Kemudian ditambah Rp700 ada berapa? 1.000. 1.000? 1.000 berapa? 1.600. Ya, 1.600. Jadi semuanya ini jumlahnya Rp1.600. Siti punya uang Rp2.000. Apakah bisa dibeli semua ini gambar ini apa barang-barangnya? Kotor. Oh. Motor. Uangnya berapa tadi? Rp2.000. Ini semuanya total berapa tadi? Ya, Rp1.600. Bisa nggak ini dibeli semua oleh Siti?
Tidak. Fahmi diperhatikan. Uangnya berapa, Mi? Uangnya berapa uangnya, Siti? 2.000. 2.000 rupiah. Ini semuanya total berapa? 1.600. 1.600 rupiah. Bisa nggak ini semua dibeli Siti? Bisa apa enggak? Uangnya 2.000, anak-anak. Ini semua habis 1.600 rupiah. Bisa nggak dibeli semua? Fahmi, perhatikan. Fahmi punya uang 2.000 rupiah. Ngerti? Kemudian beli barang 1.600. Semua ini kan harganya 1.600 rupiah. Bisa nggak dibeli semua ini? Bisa. Ya, uangnya 2.000, belanjanya 1.600 rupiah. Kan masih susuk. Apa kembaliannya ya? Kembali berapa? Kalau dibelikan uangnya 2.000, belanjanya 1.600. Kembali berapa? Kembali 400 rupiah. Jadi Siti memiliki uang 2.000 rupiah. Barang apa saja yang dapat ia beli? Disebutkan semua, ya, pensil, penghapus, dan pulpoin. Karena uang Siti lebih banyak dari harga barang-barang ini, ya. Bisa, anak? Mengerti? Dino dan Fahmi duduk yang tertib. Jangan mainan. Nah, kita lanjut ya. Anak-anak, di sini ada teks berjudul budaya gotong royong. Apa sih gotong royong itu? Bekerja sama, melakukan kegiatan. Jadi semuanya bekerja. Namanya gotong royong. Nah, contohnya teks ini. Siswa wajib menjaga kebersihan. Seminggu sekali, sekolah Siti mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan kelas dan halaman kelas. Semua siswa bekerja bersama untuk kepentingan bersama. Kerja bersama untuk kepentingan bersama disebut gotong royong. Semua siswa sangat senang melakukan kerja bakti. Jadi anak-anak, kalau ada pertanyaan, apa itu gotong royong? Siapa yang bisa jawab? Ini ada kalimatnya, ya. Kerjasama untuk kepentingan bersama disebut gotong royong. Ini jawabannya. Jadi gotong royong adalah kerja bersama untuk kepentingan bersama. Ini kalau perlu kalian tandai di buku kalian, atau boleh ditulis lagi di buku tulis. Kalau ada pertanyaan, apa itu gotong royong? Gotong royong adalah kerja bersama untuk kepentingan bersama. Ngerti anak? Iya. Oke. Nah, ini sudah kita bahas sama-sama ya, apa itu gotong royong. Ini juga mendata siswa yang beragama, sesuai agamanya. Kebetulan kelas kita itu semuanya beragama Islam ya. Melengkapi saja.
Nah, anak-anak, ini ada di halaman 100, kamu lihat. Jadi di sini ada benda ya, ada benda sabun cuci, piring, kemudian ada tisu, ada kertas. Sabunnya harganya Rp400, tisunya harganya Rp800, kemudian kertasnya harganya berapa? Rp600. Nah, Siti akan membeli barang-barang di atas. Siti memiliki uang 1000-an dan 500-an. Siti ingin menukar uangnya. Gambarlah pecahan yang senilai dengan uang 1000-an. Nah, kira-kira ini ada uang 500 ya. Berapa 500 ini? Ya, totalnya 1.500. Ada yang bisa kira-kira ini, misalkan kita gambar uang lagi yang nilainya sama dengan 1.500, itu ada berapa? Uang berapaan, kemudian berapa lembar, dan uang berapaan atau berapa keping yang nilainya sama dengan 1.500. Kira-kira berapa di sini? Yang sama dengan 1.500. Berapa ini? Dikasih 500. Nah, misalkan di sini saya kasih uang 1000-an satu, kemudian uang 500-an satu, sama nggak dengan yang di sini? Sama ya. Jadi yang sama dengan uang di sini itu satu lembar uang 1000-an, kemudian satu keping uang 500-an, kan sama dengan 1.500 ya, sama dengan uang di sini. Ya. Kemudian di sini ini berapa uangnya? 2.500. Ya, 2.500. Ini juga bisa sama nilainya dengan uang 500-an sebanyak 5 keping. Itu sama dengan 2.500. Ya. Ini aslinya bisa kita praktekkan kalau di kelas anak-anak. Kita praktek bertukar uang. Bermain tukar uang. Jadi kalian saya anggap sudah bisa semua ya. Bagaimana menukarkan uang. Misalkan kalian punya uang 1.000, ditukarkan uang 500-an. Dapat 2 keping 500-an. Pasti bisa anak-anak ya? Bisa. Kita loncat anak-anak. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengenal permainan bola tangan. Nah, permainan ini sama dengan permainan kasti. Hampir sama ya, tapi berbeda aslinya. Ya, ini namanya permainannya adalah rondes. Ya, ini permainan rondes. Hampir sama dengan bola kasti. Nah, kalau bola kasti itu melemparnya biasa, jadi dilemparkan dekat. Kalau rondes ini jarak melempar dengan itu jauh, anak. Jadi melemparnya seperti apa ini? Melempar batu. Ya. Jadi berbeda permainan rondes dan kasti ya. Kalau kasti berdekatan, hampir berdekatan. Ini ingat-ingat ya anak-anak ya. Kalau gambarnya seperti ini, itu permainan rondes. Kalau kasti, coba kita cari sama-sama kasti. Dulu pernah kalian praktekkan ya gerakan melempar dan menangkap bola kasti. Nah, ini ikan kasti, anak. Sudah kelihatan?
Ya, kalau ini namanya permainan kasti. Kalau yang tadi permainan rondes. Ingat-ingat perbedaannya ya. Ya, Pak. Nah, ini Pak. lebih berdekatan. Hampir sama permainannya, cuman rondes dan kasti. Nah, perbedaannya yang paling menonjol apa, Nana? Di belakang pemukul itu kalau kasti tidak ada orangnya. Alhamdulillah, siapa yang bersin tadi? Ucapkan alhamdulillah kalau sudah bersin. Ya, ini perbedaannya, Nana ya. Kalau kasti di belakang pemukul itu tidak ada orangnya. Ya, kalau rondes tadi ada. Ingat ya. Coba kalau rondes kita cari lagi. Kembali ke permainan rondes. Ya. Ingat-ingat gambarnya ya anak-anak. Antara perbedaan permainan kasti dan permainan rondes. Nah, ini kalau rondes ya, ada orang di belakang pemukul. Ini fungsinya kalau si pemukul ini meleset, tidak bisa menangkap. Nah, orang yang di belakang ini bertugas untuk menangkapnya. Harus sigap. Ya. Mengerti anak-anak? Perbedaannya kasti dan rondes. Nah, kemudian di dalam rondes itu juga sama dengan permainan kasti. Ada gerakan melempar, memukul, dan menangkap bola kasti, bola kecil. Ya. Kalau istilahnya bola kasti, di permainan bola kecil. Kalau bola tangan tadi bola apa? Besar. Besar. Eno, kelihatan dong kalian di sini. Fahmi. Tenang. Saya lanjutkan ya. Ada pertanyaan? Nanti ya, ingat-ingat. Ya, ingat-ingat lagi nanti perbedaan antara permainan kasti dan rondes. Nah, anak-anak masih tentang tolong-menolong. Jadi ketika ini ada cerita, ketika main rondes, ini temannya Siti yang bernama Dayu itu terjatuh, ya sampai berdarah-darah lututnya ini. Nah, apa yang harus dilakukan Siti? Iya, seperti yang kalian kerjakan minggu lalu ya. Ini urutannya kan dari sini ya, pertama ya. Ini gambar pertama, Siti dan teman-temannya bermain rondes. Kemudian gambar kedua ini, Dayu terjatuh. Kemudian Siti menolong Dayu, mengantar Siti ke kemana ini? UKS. Nah, di dalam UKS, Dayu diberi obat oleh Pak Guru. Ini guru penjaga UKS. Kemarin ada yang menyebutkan ke rumah sakit, tidak apa-apa. Kan rumah sakitnya sekolah. Ya, UKS itu rumah sakitnya sekolah. Kemudian ditolong oleh Pak Dokter. Pak Guru. Tuh. Apa-apa, kemarin sudah saya baca ceritanya, sudah bagus semuanya. Sudah bisa mengarang cerita dengan baik. Pasti nanti kalau ada soal, kalian diminta membuat cerita, pasti sudah bisa ya. Nah, kemudian loncat anak-anak ke pembelajaran 6, pembelajaran terakhir di subtema 3. Nah, di sini ada sebuah teks berjudul menjenguk teman sakit. Kalian pasti kalau di rumah ada keluarga yang sakit, ada teman, ada tetangga yang sakit, pasti kalian merasa ikut bersedih ya, ikut merasakan kesusahannya juga. Nah, kemudian kalian juga paling sering diajak oleh orang tua kalian untuk menjenguk mereka atau teman kita yang sakit.
ya, keluarga kita. Nah, menjenguk teman sakit ini adalah sikap yang baik, yang mulia, ya, yang harus kita pelihara. Ketika ada teman yang sakit, ada keluarga sakit, kita punya kewajiban untuk menjenguk. Dengan apa? Dengan harapan mereka yang sakit itu dapat terhibur. Nah, dan kemudian kita juga mendoakan agar mereka cepat sembuh. Nah, anak-anak masih ingat materi denah? Ingat. Ya. Kemarin anak-anak itu ada beberapa yang membaca denahnya itu kurang tepat. Ingat rumusnya anak-anak? Kalau di atasnya jalan, itu sebelah kiri kanannya kebalikan dari tangan kita. Ya, sebelah kanan tangan kita, berarti di denah menjadi sebelah kiri. Ya. Kalau di bawahnya jalan, itu sama dengan tangan kita. Ya, materi yang sebelumnya kemarin, tolong diingat-ingat kembali. Ya, anak-anak, ini ada sebuah gambar. Itu kita diminta menunjukkan jalan untuk menuju ke rumah Bayu. Misalkan kita berangkat dari sekolah di SDN Nusantara 1 ini. Kemana kita pertama harus menuju? Yang pertama, kita berangkat menuju jalan Diponegoro. Ya, kemudian belok kiri apa belok kanan? Kalau kita jalan di sini, belok mana? Belok kiri ya. Belok kiri, kemudian ketemu perempatan pertama, kita terus saja. Jangan ini kita jalan kaki atau naik sepeda sama-sama. Kita ketemu perempatan, terus saja. Lalu di perempatan kedua, di jalan I Gusti Ngurah Rai, belok mana? Kiri apa kanan? Kanan. Belok. Nah, ini kalau kita menghadap ke sini, itu belok kiri apa belok kanan? Ini kan berbeda dengan arah kita melihat sekarang. Belok kiri apa belok kanan ini? Ke sini. Kanan. Belok kiri. Belok kiri ya. Ini kan kita kalau berjalan, ke sini kan menghadap ke sana ya. Ya, menghadap ke sana badannya, kepalanya, wajahnya ya. Ini menghadap ke sana. Kemudian kalau menghadap ke sana berarti belok kiri. Kalau ke sini kan berarti wajah kita kan menghadap ke bawah, ya, menghadap ke sini. Kalau belok ke sini berarti juga belok kiri. Setelah belok kiri, kita ketemu jalan I Gusti Ngurah Rai. Di manakah rumah Dayu? Di manakah rumah Dayu? Apanya Pura? Rumah Dayu ada di Tengah. di antara Pura dan rumah Made. Di antara rumah Pura dan rumah Made. Itu rumah Dayu. Nah, bisa ya? Bisa, Nana. Kalau kita lewat sini juga bisa. Misalkan dari sekolah, jalan lurus ke arah Jalan Patimura. Kemudian belok kanan. Ada pertigaan lurus saja. Kemudian ada pertigaan kedua. Belok kanan. Kemudian rumah Dayu ada di antara Pura dan rumah Made. Ya, berarti anak-anak ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini mengurutkan barang bisa ya anak-anak ya. Nah, kemudian ini menggambar. Sudah pernah kita praktekkan sama-sama. Ya, alat dan bahannya pensil, krayon, penghapus,
penggaris, dan juga buku gambar. Grafito, yaitu alat dan bahan untuk menggambar. Ini cukup kemarin saja prakteknya, anak-anak. Nah, dengan demikian, anak-anak, subtematika sudah kita pelajari semua. Ya. Ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Pak, bosan Pak. Apa? Kasih kerjakan Pak. Kenapa? Kasih kerjakan Pak. Sudah kita kerjakan sama-sama, wis. Ya, kita pelajari sama-sama. Hari ini tidak ada tugas yang dikumpulkan. Kita cukup bertemu seperti ini. Kita belajar sama-sama seperti ini. Ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan tentang materi? Bosan. Kalau tidak ada, ayo kita coba. Apakah semua ini sudah kalian kuasai? Ya. Nomor 1, tugas kalian sebagai umat beragama sudah bisa? Ya, apa tadi? Menghormati dan menghargai teman atau orang lain yang berbeda agama. Yang kedua, memahami budaya bangsa sebagai umat beragama. Apa budayanya tadi? Mengucapkan salam. Ya, itu salah satu budaya bangsa sebagai umat beragama. Nomor 3, mengetahui keragaman agama di sekolah atau agama yang kita tahu di Indonesia. Ada berapa tadi agama yang ada di Indonesia? Ada berapa tadi? Ada 6. Coba kita sebutkan sama-sama. Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Ya, itu 6 agama yang ada di Indonesia. Kemudian gerak melempar, memukul, dan menangkap pada permainan bola besar atau bola kecil. Nah, ini sudah kalian praktekkan ya. Kemudian melakukan gerakan, ini juga sudah kalian praktekkan. Menukar uang, sudah bisa ya anak-anak ya. Kemudian menguruskan harga, itu juga sudah bisa ya. Jadi paling murah dulu disebutkan. Kemudian cara menggambar imajinasi. Yang pertama, apa yang dilakukan ketika menggambar? Buat apa? Apa namanya gambar yang belum jadi kemarin? Dibuat pakai pensil? Apa namanya itu? Sketsa. Ya, jadi gambar yang belum diwarna, yang pakai pen yang masih orek-orekan itu namanya sketsa. Di langkah pertama membuat gambar imajinasi yaitu membuat sketsa. Ingat ya. Kemudian kalian sudah juga bisa kemarin sudah mengumpulkan karya gambar imajinasi. Baik anak-anak, saya kira untuk pertemuan kita pada hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi anak-anak, hari ini kalian tidak ada kelas. Mengikuti meeting ini saja. Tidak ada kelas. Tapi kalian nanti setelah ini tolong pelajari kembali ya. Jadi belajar lagi. Karena besok saya akan membagikan soal P, penilaian harian. Ya, besok ulangan harian anak-anak untuk subtema 3 di tema 3. Tolong pelajari lagi materinya ya. Materi subtema 3. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, anak-anak, sebelum berakhir,
kita berdoa terlebih dahulu. Tadi lupa ya nggak berdoa di awal ya. Iya. Wes, tapi kita sudah awali dengan bacaan basmalah tadi. Saya minta Afika, tolong dibimbing berdoa. Ya. Yo. Berdoa ya mulai kita. Ayo semuanya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq. Alhamdulillah, Nana, pertemuan pada hari ini berjalan lancar. Jangan lupa ya, anak-anak, kalian di dalam rumah, di rumah selalu jaga kesehatan. Jangan lupa makan, ya, jangan sampai telat makan. Terus juga jangan lupa sholat. Ya. Kalau keluar rumah pakai masker, anak-anak. Kemudian sering-sering cuci tangan pakai sabun. Sekian dari saya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Termasuk juga kedua orang tua kalian di rumah. Semoga juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.